Baik, atau saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Silakan Anda mengecek Anda punya masing-masing ya. Ini akan saya tutup, saya akan mulai dari baru. Saya buka, oke, saya buka file, saya buka service, ya, mulai dari 0. Saya buka service, maka keluar seperti ini, kosong ya. Kemudian saya klik new project, kemudian saya klik analisis, saya klik alih frekuensi, saya pilih file genotype tadi. Saya pilih file genotype, saya buka. Nah, seperti ini berarti. Oke, ininya tadi, tanpa header tadi harusnya. Tanpa header, ID kolom 1, first alil kolom 2. Ya, nah ini harus diisi nih, kalau enggak nanti enggak keluar. Kemudian summary outputnya saya simpan di hasil sampel awal 2, alil frekuensi, kemudian saya cek HD Weinberg, saya cek correction, saya cek estimate null alil frekuensi. Minimum expected frekuensi 5. Kemudian saya OK-kan. Oh, sorry, number of loci 10. Oke. Ya, itu yang alih frekuensi ya. Kemudian saya lanjut dengan simulation. Atau bisa kita coba parent pair sexes unknown ya. Atau bisa juga paternity kemudian maternity. Tapi karena kita dua-duanya tidak tahu ya, berarti kita bisa juga pilih parent pair unknown ya. Kemudian offspring tadi berapa jumlahnya tadi? 140 ya. Candidate parent 103. Proportion sample 1. Loci type 1. Mesh type 0,01, minimum loci 5, 8095, LOD, save as, data simulation. Data simulation, good, error. Kirim. Kalau sudah kita OK-kan. Kemudian kita analisis parentage, mulai dengan paternity dulu, boleh. Buka file offspring-nya, sheet 1, tadi mana tadi? Jadi data sheet 1-nya.
Udah, jadi mana tadi? Serius. Tidak ada header of string ID kolom 1, tidak ada non-parent, next, candidate folder, parent sampul awal, one column, all of string, candidate parent, kolom 1, next, next lagi, next lagi. Nah, ini yang tadi apa namanya, parenthesis 1, most likely parent, oke, override. Baru kita buka dulu file tadi, CSF-nya. Kita tandain yang mau diambil. Dan ini. Nah, begitu. Kalau kita buat dua parent unknown, malah banyak yang ini, banyak yang confidence. Oke. Nah, ini kita simpan sebagai sheet 2 sampul awal. Dan kita simpan sebagai text file. Kita beri judul sheet 2 sampul awal. Oke, nah kemudian sheet 2 sampul awal ini kita tutup dan kita kembali ke ini untuk melakukan analisis parenthesis yang kedua. Maternity. Nah, file sheet-nya diganti sheet 2 tadi. Ini. Kemudian include header row. String ID kolom 1. Candidate ID kolom 2. Include non-parent kolom 2. Next. Candidate mother
adalah parents yang sebelumnya. Tidak pakai header. One column for all offspring. Candidate ID 1. Next. Next lagi. Next lagi. Parentage 2. Oke. Oke, tinggal retry. Oke. Nah, jadi hasil akhirnya adalah yang di parenthesis 2. Ya, jadi ini hasil akhirnya adalah ini. Ya, jadi itu yang kolom S, kolom H, kolom C, dan kolom A. Jadi kita copy, bisa. Ya, seperti itu. Oke, silakan nanti di-review lagi ya untuk apa namanya itu recordingnya ya. Nanti saya share ke Anda. Barangkali ada yang ketinggalan nanti bisa melihat ke itu. Ya, tadi interpretasinya sudah saya sampaikan di depan terkait dengan hal ini ya. Baik, saya akan leave early ya untuk kuliah hari ini karena memang sebenarnya materi praktikumnya untuk melanjutkan servus yang kedua tadi dengan data yang parent-nya itu dua-duanya tidak diketahui ya. Jadi kita mesti melakukan analisis alil frekuensi satu kali, simulation satu kali, tapi parentage analisisnya 2 kali, parentage 1, parentage 2. Parentage 1 memilih tetua betina dulu boleh, jantan dulu boleh. Yang kedua kebalikannya gitu. Nah, setelah itu baru di waktu melakukan parentage analisis 1, outputnya itu dipakai sebagai seed yang kedua. Gitu ya. Jadi output dari parentage 1 itu menjadi file baru seed progeny yang kedua. Ya, nanti progeny kedua dipakai untuk
analisis parentis yang kedua, menggunakan data yang lain sama dengan yang parentis 1. Baru kemudian keluar hasil yang baru, akhirnya nanti akan ketahuan offspring ID ini parent 1 ini, parent 2 itu confidence levelnya berapa gitu. Nah, seperti itu. Nanti baru kemudian ini kita ringkas, data ini kita interpretasikan terkait dengan masing-masing hasil analisisnya. Nanti silakan di review di recordingnya ya. Nah, ini kebetulan saya ada keperluan, jadi saya akan off lebih awal dari yang seharusnya ya. Ini masih jam 16.48, tapi memang materi praktikumnya lebih cepat karena minggu lalu kita sudah coba. Kecuali ada pertanyaan dari Anda yang barangkali masih ingin bertanya terkait dengan bagian kuliah tadi atau bagian praktikum. Silakan, barangkali ada yang mau menanyakan. Ya, silakan. Maksudnya calon tetua jantan. Ya. Tergantung, kita kan kita barangkali kita menduga sebetulnya penyebaran polennya itu lewat apa. Contoh, kalau kita ketahui secara alami dia itu menyebar lewat angin, maka penyebaran lewat angin kan tidak mungkin terlalu lebar ya. Mungkin hanya dari pohon satu ke pohon yang sebelahnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita menduga penyebaran polen itu hanya dari pohon ke pohon, berarti kandidat parent dari tetua betina itu ya tetua-tetua di sekitarnya saja kan gitu. Sehingga sampling pohon jantannya tidak perlu banyak-banyak ya, 2 lapis dari pohon induk betina itu aja, kiri kanan 2, atas bawah 2 gitu. Tapi kalau dia disebarkan oleh serangga misalnya lebah madu. Nah, lebah madu itu roamingnya itu bisa 100-200 meter kan dari sarangnya itu. Nah, berarti kita mesti membuat peta dari lokasi itu ya minimal berapa tadi roamingnya lebah itu berapa gitu kan. Kalau dia 100 meter ya berarti dari induk betina itu bisa 100 meter kanan, 100 meter kiri misalnya begitu kan. Ada berapa tanaman di antara itu? Kalau memang ini ya, atau kita yang mengambil 1 hektar, di dalam 1 hektar itu ada berapa tanaman gitu kan, kita ambil di situ. Nah, dalam kasus Anda kan kalau ngambil 1 hektar berarti tanaman yang diambil kan ribuan itu. Padahal kita tahu kopi Arabica kan dia menyerbuk sendiri ya, sehingga kemungkinan dia menyerbuk ke jauh itu kemungkinan kecil. Maka kita tidak menggunakan satuan hektar, tapi barangkali satu petakan tertentu dengan jumlah katakanlah individu 100 atau 120 atau berapa, terserah ini kan kira-kiranya di sekitaran induk betina tertentu itu. Ya, kira-kira nangkep nggak yang saya sampaikan? Ya, jadi tergantung tanamannya berarti tidak bisa kita pukul rata. Kalau tadi tanaman jati itu karena dia nanamnya kan 12 meter ininya ya, jaraknya ya. Jadi 1 hektar itu ya mungkin jatuhnya hanya 100 atau 120 gitu kan. Kopi juga begitu, kakao juga begitu. Dia akan lebih banyak populasinya karena 1 hektar lebih banyak populasi kakaonya daripada jati tadi. Karena jarak tanamnya lebih rapat. Ya.
Oke, ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, berarti saya akan close hari ini. Nanti saya usahakan malam bisa di-share recordingnya atau besok pagi ya, karena untuk membantu Anda mengejar barangkali untuk persiapan UTS-nya. Nah, jadi tolong betul-betul dikuasai untuk software-nya, berarti ada 3 ya. Yang satu Antisys, yang satu Darwin, dan yang satu adalah Servus. Itu 3 software untuk ujian tengah semester. Ya. Nanti sisanya berarti akan menjadi bagian dari ujian akhir semester. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir hari ini. Mohon maaf saya ada urusan sedikit, jadi saya akan leave early untuk kuliah hari ini. Ya, silakan. Yang penting sebelum ujian tengah semester terkumpul di saya. Jadwal ujian kita kapan, itu nanti dikumpulkan sebelum UTS itu. Ya. Oke, jadi kalau UTS-nya hari Selasa, hari Senin jam 10, ya sebelum jam 10 hari Senin itu. Ya, nanti semua tugas yang kita berikan di UTS, itu dikumpul sebelum tanggal hari ujian. Ya. Baik, oke, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya akan close ya ininya.